Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita dalam berbagai amal, termasuk di dalam bersedekah. Di bulan Ramadan ini tentu kita patut bercermin kepada mereka, bagaimana mereka melepaskan kecintaannya, hal-hal yang mereka suka dari harta-hartanya untuk digunakan dalam kemanfaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi pensifatan, ya, di antaranya kepada orang-orang Ansar adalah orang-orang yang wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka orang-orang Ansar mendahulukan saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin, meskipun mereka sangat membutuhkan apa yang mereka berikan kepada saudaranya itu. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika di awal Rasulullah SAW tiba di Madinah. Beliau menerima datangnya para sahabat yang satu demi satu tiba dari Makkah Al-Mukarramah untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Setiap kali datang sahabat Muhajirin, maka akan ada, ya, sahabat Ansar yang kemudian menjadi penanggung mereka sementara, menampung mereka di rumahnya, menanggung segala kebutuhannya, dan nantinya berusaha mencarikan pekerjaan dan sampai membuat mereka, para sahabat Muhajirin ini, mandiri dan memiliki tempat tinggal sendiri. Pada suatu hari datanglah seorang Muhajirin ke Madinatul Munawwarah. Pada saat itu tampak dia sangat lapar dan lelah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Pada saat itu Nabi SAW sendiri pun berada dalam keadaan kekurangan. Tidak ada yang bisa digunakan untuk menjamu tamu ini di rumah beliau yang suci SAW. Maka Nabi SAW membukakan peluang kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in untuk bersedekah, untuk berbagi dengan saudara Muhajirinnya ini. Beliau bertanya kepada khalayak, siapakah di antara kalian yang hari ini bisa menjamu saudara kalian ini? Ternyata yang paling dahulu mengangkat tangannya adalah seorang sahabat Ansar yang dikenal sebagai salah seorang yang paling miskin di antara orang-orang Madinah. Tetapi Nabi SAW tentu sangat ingin menghargai niat baik orang ini. Tidak pada tempatnya beliau mempertanyakan, memangnya kamu punya sesuatu di rumah? Memangnya kamu ada untuk menjamu tamu kita ini? Tidak. Nabi SAW tersenyum dengan senyum rahmahnya yang luar biasa. Dan Nabi SAW kemudian mempersilahkan sahabat Muhajirin yang datang tadi untuk mengikuti saudara Ansarnya ini ke rumahnya. Dengan muka berseri-seri, dengan hati yang sangat bahagia mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh, orang Ansar ini pulang ke rumahnya bersama tamu tadi. Tamu disilakan duduk di depan, dia ke belakang menemui istrinya. Dia bertanya kepada istrinya, apa yang kita punya? Makanan apa yang masih ada? Istrinya menjawab, makanan yang tersisa tinggal 1 porsi. Itu pun anak-anak kita belum makan. Sang suami mengatakan, tenanglah. Coba kamu pura-pura minyak kita habis, kita matikan lampunya, kemudian kamu tenangkan dan tidurkan anak-anak. Aku akan menjamu tamu itu dengan makanan yang ada. Siapkan juga untukku sebuah piring yang kosong. Maka sahabat Ansar ini pun menemui tamunya di depan karena waktu sudah petang.
gelap mulai turun, ya. Dia memohon maaf karena kehabisan minyak, ya. Lampunya tidak bisa dinyalakan. Kemudian dia mengangsurkan piring makanan yang berisi makanan penuh satu porsi itu kepada tamunya. Sementara dia memegangi piringnya yang sebenarnya kosong. Lalu dia pun mempersilahkan tamunya ini untuk mulai makan. Silakan saudara, dimakan. Dia pun berpura-pura menemani makan dengan mengerik-ngerik piring kosong yang ada di tangannya. Maka sahabat muhajirin yang datang itu pun malam itu tidur dalam keadaan kenyang dan puas, tidurnya nyenyak. Sementara sang Ansor beserta seluruh keluarganya tidur dalam keadaan lapar. Ketika subuh tiba, mereka berangkat ke Masjid Nabawi. Nabi SAW sudah menunggu sahabat Ansor ini di depan pintu masjid. Kemudian memeluknya dan berbisik, sesungguhnya Allah takjub kepada apa yang telah kalian lakukan sekeluarga semalam. Tabarakar Rahman. Inilah orang-orang yang oleh Allah disebut wa mayyuqa suhha nafsihi. Orang-orang yang telah terbebaskan dari kekikiran dirinya. Kata para ulama, kikir itu ada dua macam, ada as-suh, ada al-bukhl. Ya, kalau as-suh dan al-bukhl itu perbedaannya di mana, ya? Kalau al-bukhl itu bakhil karena dia tidak mau mengeluarkan harta untuk orang lain. Misalnya masuk kantin bareng-bareng, dia yang ngajak, terus dia bilang sama yang dia ajak, nanti bayar sendiri-sendiri ya, gitu. Itu namanya al-bukhl. Karena dia yang ngajak, tapi dia bilang nanti bayar sendiri-sendiri ya. Orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk orang lain itu disebut sifatnya al-bukhl. Orangnya bakhil. Tapi as-suh itu lebih parah. Masuk ke warung bareng-bareng, kemudian dia bilang, "Loh, aku ditraktir dong," gitu ya. "Tolong aku ditraktir dong," gitu ya. Itu namanya suh. Kenapa suh disebut suh? Karena bahkan untuk mengeluarkan hartanya untuk dirinya sendiri aja dia nggak mau. Jadi dia bayar untuk dirinya sendiri saja dia enggan. Itu disebut sebagai as-suh gitu. Jadi kalau dia masih mau untuk bayari dirinya sendiri tapi tidak mau bayari orang, itu namanya al-bukhl. Tapi kalau dia bayari dirinya sendiri aja nggak mau ya, jadi minta ditraktir, minta dibayari, itu namanya as-suh. Jadi ini perbedaan dua sifat ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka sahabat-sahabat Nabi SAW menunjukkan kepada kita suri tauladan tentang kedermawanan, bukan karena mereka kaya, tetapi karena mereka memang mau untuk berbagi, karena mereka memang memiliki iman dan ukhuwah kepada sesama mukmin. Maka bukanlah kisah yang menakjubkan, ya, bahwa para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in itu seperti Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu yang 700 unta beserta seluruh muatannya langsung dia sedekahkan di musim paceklik Madinah. Padahal kalau dia mau, dia bisa mengambil keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Tapi dia memilih keuntungan yang berlipat 10 atau bahkan 700 atau bahkan tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kisah yang menakjubkan kalau Abdurrahman bin Auf 1000 ekor kafilah untanya datang dari negeri Syam, ketika mendengar ibunda kita Aisyah menyatakan bahwa dia termasuk ahli surga, langsung dia sedekahkan unta beserta seluruh muatannya itu 1000 ekor jumlahnya. Bukan suatu hal yang menakjubkan kalau Abu Bakar As-Siddiq tergopoh-gopoh membawa bungkusan hartanya kepada Nabi SAW di masa Jaisul Usrah, di masa perang Tabuk, ketika Rasul hendak berangkat bersama pasukan kaum muslimin tetapi perbekalan sangat sedikit. Nabi bertanya, "Berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Banyak." "Banyak itu berapa?" "Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Atau Sayyidina Umar ibn Khattab yang menginfakkan separuh hartanya, sementara Abu Bakar tadi menginfakkan seluruh hartanya fi sabilillah. Juga Sayyidina Utsman yang sampai 3 kali berdiri menjawab panggilan Rasulullah SAW untuk membekali pasukan Jaisul Usrah. Setiap kali berdiri itu 1000 perbekalan, 1000 kendaraan, 1000 nafkah untuk yang
ditinggalkan, keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Jadi total ada 3.000 kendaraan, 3.000 peralatan, 3.000 perbekalan, dan 3.000 nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan disumbangkan Utsman. Dan Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah duduk tiba-tiba datang meletakkan di pangkuan Nabi SAW 40.000 dinar dari kekayaannya. Ini mereka semua adalah suri tauladan jernih ketika harta mereka diletakkan di tangan dan tidak dimasukkan ke dalam hati. Ketika mereka mudah untuk melepasnya, untuk membeli sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya, yaitu surga. Sedekah adalah perniagaan yang sangat menguntungkan dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita membayar dengan rezeki dari Allah apa yang disediakan Allah di akhirat nanti berupa nikmat yang kekal, nikmat yang abadi di dalam surganya. Betapa murahnya hasil kerja kita, nafkah kita yang kita infakkan itu kalau dibandingkan dengan nikmat yang kekal abadi kelak di surga. Betapa sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan. Dzalikal fawzul adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMM yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita sisihkan bagian dari harta kita di bulan Ramadan yang mulia ini, kesempatan yang sangat luar biasa untuk menjadikan harta itu sebagai sumber pahala yang tiada putus, sumber pahala yang besar, sumber pahala yang agung dengan bersedekah fi sabilillah dari program buka puasa untuk para yatim dan duafa yang membuat kita insya Allah bisa mendapatkan pahala puasa mereka sampai program-program lain dan juga hadiah lebaran untuk menggembirakan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.